Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Taslim, NIM S1S1180151 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo, Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan akan membuat topologi di Cisco Packet Reset. Jadi topologinya ini ada beberapa fitur yang dimana di dalamnya terdapat 5 router, terdapat 4 router, 3 switch dan 3 PC. Jadi sebentar di masing-masing router saya akan membuat routing menggunakan RIP. Untuk lebih jelasnya saya akan mendemokan bagaimana caranya sampai masing-masing router saling terkoneksi. Oke, pertama kita masukkan dulu routernya. Di sini saya memilih router tipe 2620XM. Tarik, oke. Terdapat di sini saya masukkan 4 router. Kemudian 3 switch saya pilih yang tipe 2960 port 24T. Di sini terdapat 3 router, kemudian 3 PC. PC 1, PC 2, dan PC 3. Di sini sudah terdapat beberapa macam sudah terdapat 4 router, 3 switch dan 3 PC. Jadi sekarang kita bisa menyambungkan menggunakan kabel automatik. Tapi sebelum kita melakukan sambungan antar router ke switch ke PC, alangkah lebih bagusnya di router ini kan awal mulanya hanya terdapat 1 port saja. Jadi karena di sini di router ini akan menggunakan 3 port, 1 port dari switch, 1 port dari router 1 port dari untuk router 3. Jadi alangkah lebih bagusnya kita klik router, kemudian off-kan dulu routernya untuk menambahkan beberapa port. Di sini saya pilih port yang 6E4E, kemudian tarik, masuk di sini, masukkan, kemudian on-kan kembali. Begitupun dengan router-router selanjutnya. Matikan, tarik, on kembali. Kemudian router selanjutnya matikan, kemudian on, nyalakan lagi, kemudian router selanjutnya off-kan, tarik, kemudian on kembali. Oke, setelah selesai kita mengatur port-port dari router, selanjutnya kita langsung memasangkan kabel dari dari router ke router. Di sini kabel saya memilih dari kabel automatik. Kita sambungkan dari PC ke switch ke router ke router selanjutnya, kemudian router ke switch ke PC, router 1 ke router 2 ke switch ke PC 2, kemudian router 2 ke router 3, router 3 ke router 0, router 3 ke router 1. Oke, di sini sudah terbentuk topologinya. Selanjutnya kita akan mengisi IP address yang terdapat pada PC,
Tapi alangkah lebih bagusnya kita menandai atau memberi tanda pada PC pada PC 1, PC 0, PC 1 dan PC 2. Begitupun dengan router 0, router 1, 2 dan 3 agar sebentar pada saat melakukan pengisian IP address pada PC dan router itu memudahkan kita untuk mengetahuinya bahwa di PC 0, 1 dan 3 menggunakan IP address sekian. Begitupun dengan router-routernya. Di sini kita akan memasukkan IP address IP address 192.168.1.3/24. Di sini saya menggunakan per 24. Kemudian yang di port dari router 0 ini di bagian port FA 0/0 saya memasukkan IP address 192.168.1.10/24. Untuk kemudian di PC 1 sama dengan halnya dengan PC 0, di sini saya menggunakan IP address 192.168 misal 4.1. Kemudian di dalam port router 1 dalam router 1 port Ethernet 1/0 saya memasukkan IP address 192.168.4.20/24. Ini juga menggunakan per 24. Kemudian di PC 2 saya menggunakan IP address 192.168.7.10/24. Di router 2 di port Ethernet 1/0 saya menggunakan IP address 192.168.7.100/24. Untuk IP address PC kita sudah tentukan. Selanjutnya kita menentukan IP address dari router. Kita mengisi IP address dari router 0 dulu di port Ethernet 1/0. Jadi di Ethernet 1/0 ini saya menggunakan IP address 10.10.10.1/24. Oke. Kemudian di router selanjutnya, router 1 saya menggunakan 10.10.10.2/24. Kenapa di sini saya menggunakan 10.2/24? Karena nantinya di sini kan ini satu kabel, jadi harus dia satu network supaya saling mengenali. Kemudian di port selanjutnya, di sini saya memasukkan IP address 151.151.1/24. Di router 2 di port selanjutnya saya memasukkan IP address 151.151.151.2/24. Kemudian di port selanjutnya dari router 2 saya memasukkan IP address 20.20.20.1/24. Kemudian di router 3 port selanjutnya saya memasukkan IP address yang sama dari port 2 tadi, IP address 20.20.20.2/24. Kemudian masih di router ketiga saya menggunakan IP address 192.168.100.1. Di sini juga saya menggunakan IP address yang sama karena satu kabel supaya satu network. 192.168.100.2/24.
Di sini juga tadi menggunakan per 24. Kemudian di router, dari router ketiga untuk port Ethernet 1/1, saya menggunakan IP address berapa 30.30.30.1/24. Begitupun di router 1 30.30.30.2/24. Oke. Di sini kita sudah memberikan tanda dari dari router-router dan PC untuk IP address masing-masing. Selanjutnya kita langsung mengisi IP address dari PC dari masing-masing PC. Di sini kita mulai dari PC 0. Di PC 0 kita masukkan IP address, desktop, IP configuration, kemudian status. Karena status ini dia manual. Kalau di HCP dia terisi sendiri IP addressnya dari server. Nah, jadi karena kita pilih statis, kita masukkan sendiri 192.168.1.3. Subnet max-nya terisi manual 255.255.255.0. Ini per 24. Untuk default gateway, kita ambil IP address dari router 0 di port fast Ethernet 0 per 0. Karena ini dari ini yang terhubung dari router. Jadi kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.10. Jika kawan-kawan tidak memasukkan default gateway, maka PC 0 ini tidak bisa terkoneksi. Tidak bisa terkoneksi ke PC selanjutnya. Walaupun konfigurasinya routingnya benar, tapi kalau default gateway-nya kawan-kawan tidak isi atau mengisi salah, maka PC kawan-kawan tidak akan terkoneksi. Oke, selanjutnya kita masuk di pengisian IP address PC 1. Di PC 1 sama halnya dengan pengisian di PC 0 tadi. Setelah kita pilih static IP address 192.168.4.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya sama halnya dengan yang tadi, kita mengambil IP address di port Ethernet 1/0. Kemudian kita isi 192.168.4.20. Oke, keluar. Kemudian di PC 2 desktop IP configuration. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.7.10. Kemudian subnet mask-nya default gateway-nya sama halnya dengan tadi 192.168.7.100. Oke. Kita di sini sudah menyeting IP address dari PC 0, PC 1 dan PC 2. Selanjutnya kita menyeting IP address dari router 0, router 1, router 2, router 3. Caranya klik routernya, kemudian config, kemudian kita pilih misal di sini kita akan memasukkan IP address dari 192.168.1.10/24. Caranya, sebelum kawan-kawan mengisi, kawan-kawan harus perhatikan dulu IP address dari 192 ini memasukkan di port yang mana. Di sini caranya yaitu kawan-kawan harus arahkan kursornya di garis merah ini, kemudian lihat di sini FA 0/0. Berarti kawan-kawan harus mengisikan IP address 192.168.1.10 tadi di fast Ethernet 0/0. Di sini kita pilih fast Ethernet 0/0, kemudian kawan-kawan on-kan agar port tersebut dapat aktif.
Nah, ini tandanya bahwa port yang kita on-kan tadi sudah on, karena di sini sudah menandakan warna hijau. Jika kawan-kawan tidak menceklis on tadi, maka warna dari tanda tersebut dia berwarna merah. Oke, selanjutnya kita masukkan IP address dari 192.168.1.10. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian selanjutnya kita mengisikan IP address dari port yang IP addressnya 10.10.10.1/24. Kita arahkan kursornya kita lagi ke tanda warna merah ini. Di sini dia menandakan dia menggunakan port Ethernet 1/0. Oke, kita masuk di router tadi, kemudian kita arahkan kita klik Ethernet 1/0. Jangan lupa port statusnya kita on kan, kemudian masukkan IP addressnya 10.10.10.1. Kemudian subnet mask. Karena kita sepakati tadi bahwa kita menggunakan port 24, maka subnet masknya dia itu 255.255.0. Kemudian selanjutnya kita menyeting IP address di port untuk IP address 192.168.100.2/24. Di sini kita arahkan lagi kursornya, kemudian kita lihat ada tanda Ethernet 1/1. Oke, 1/1. Jadi di sini kita pilih 1/1, Ethernet 1/1, kita on kan. Kemudian kita masukkan IP addressnya 192.168.100.2. Oke. Di router 0 kita sudah menyeting IP addressnya dari port di port fast 0/0, di port Ethernet 1/0, di port Ethernet 1/1. Jadi untuk router 0 kita sudah setting IP addressnya. Selanjutnya kita menuju di router 1. Sama halnya dengan yang tadi, kita pilih config, kemudian kita memilih jalur yang mana dulu kita masukkan, atau port yang mana kita akan masukkan IP address dari 10.10.10.10.2/24. Kita arahkan, kemudian di sini ada fast Ethernet 0/0. 0/0. Jadi jangan lupa centang port statusnya. Nah, di sini sudah berwarna hijau, menandakan bahwa port tersebut sudah on. Kemudian jangan lupa masukkan IP addressnya 10.10.10.2/24. Di sini kita rubah subnet masknya 255.255.0, karena di sini kita menggunakan per 24. Kemudian kita menuju di port selanjutnya, yaitu untuk IP address 192.168.4.20. Kita arahkan. Kemudian di sini menandakan bahwa di port tersebut Ethernet 1/0. Ethernet 1/0. Jangan lupa on kan. Kemudian kita masukkan IP addressnya 192.168.4.20. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita menuju di port selanjutnya untuk IP address 151.151.151.1/24. Sini kita arahkan, dia di sini menandakan port Ethernet 1/1. Di 1/1 jangan lupa on kan, kemudian masukkan IP addressnya. Oke, 151.151.1. Kemudian di subnet masknya kita sudah sepakati bahwa dia menggunakan per 24. Jadi di sini kita isi 255.255.0. Kemudian di port selanjutnya untuk IP address 30.30.30.2/24. Arahkan lagi di tanda merah, kemudian di sini menandakan port tersebut menggunakan Ethernet 1/2. Arahkan tekan Ethernet 1/2, on kan, kemudian kita masukkan IP addressnya 30.30.2/24. jadi kita rubah menjadi 255.255.0. Oke. Untuk router 1 kita sudah
eh, memasukkan IP address sesuai ketentuan yang kita sepakati tadi. Selanjutnya kita menuju ke router kedua. Sama halnya dengan yang tadi, kita pilih config, kemudian kita memilih di port mana dulu yang kita isi. Misal di port untuk IP address 192.168.7.100. Jadi kita arahkan kursornya kita. Di sini di IP address 192.168.7.100/24 dia menggunakan port Ethernet 1/0. Ethernet 1/0. Jangan lupa centang. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.7.100. Oke. Kemudian untuk port IP address 151 di sini menandakan bahwa dia menggunakan fast Ethernet 0/0. Jadi kita arahkan di fast Ethernet 0/0, kemudian on-kan. Kemudian kita masukkan IP address-nya 151.151.151.2. Kita rubah subnet mask-nya menjadi 255 karena tadi kita sepakati yaitu per 24. Kemudian untuk port yang menggunakan IP address 20.20.20.1/24 kita arahkan dia menggunakan port Ethernet 1/1. 1/1 kita on-kan. Kemudian kita masukkan IP address-nya 20.20.20.1 per enggak usah pakai per ya. Di sini subnet mask-nya kita ganti menjadi 255.255. Oke. Untuk router 2 kita sudah selesai mengisikan IP address di port-port tersebut. Kemudian kita menuju ke port terakhir yaitu ke router terakhir yaitu router 3. Di router ketiga ini sama halnya kita masukkan IP address dengan router-router tadi, kita menuju di config, kemudian kita memilih di port mana dulu yang kita mau isi. Misal di port 30.30.30.1. Kita arahkan kursornya, kemudian dia menandakan bahwa dia menggunakan port Ethernet 1/1. 1/1 kita geser supaya kita tahu dia menggunakan IP berapa. Satu, kemudian kita on-kan. Dia statusnya sudah aktif, sudah berwarna hijau. Kemudian kita masukkan IP address-nya 30.30.30.1. Subnet mask-nya menggunakan per 24 255.255.0. Kemudian di port yang menggunakan IP address 20.20.20/2 kita arahkan kursornya di port fast Ethernet 0/0. Jadi kita pilih di router ketiga tadi fast 0/0. Kemudian kita on-kan, kita masukkan IP address-nya 20.20.20.2. Kemudian untuk subnet mask-nya kita harus mengganti menjadi 255.255.255.0 karena kita sudah sepakati bahwa kita menggunakan per 24. Kita minimize lagi, kita arahkan ke port yang menggunakan IP address 192.168.100.1. Jadi di sini kita arahkan kursornya kita, kemudian di IP tersebut dia menggunakan Ethernet 1/0. Kita arahkan 1/0, kemudian kita on-kan. Oke, portnya sudah aktif. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.100.1. Di subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, jadi untuk pengisian IP address di PC dan router kita sudah selesai. Cuman di sini kita belum bisa terkoneksi di PC2 tadi, di PC2 ini. Jadi coba kita tes ping di IP address 192.168.7.10. Di sini masih destination host enclave karena kita belum routing antar router ke router. Ini dia routing. Kita belum merouting antar router ke router karena posisinya di sini mereka belum saling mengenali.
ibaratnya kita sudah dapat alamatnya, cuman kita belum tahu jalannya dia arah kemana. Jadi supaya router router ini tahu arahnya kemana, ya kita gunakan routing tadi. Di sini saya menjelaskan routing menggunakan RIP. Oke, jadi langkah selanjutnya supaya PC-PC dan router-router tersebut saling mengenali, saling mengetahui, ya caranya kita routing. Jadi pertama kita masuk ke router 0, kemudian kita pilih config, kita pilih routing, kemudian kita di sini kita pilih RIP. Jadi di RIP ini yang kita masukkan yaitu IP address yang dilewati. Misal kita akan memperkenalkan router kita ke PC 1. Jadi langkahnya yaitu kita harus memasukkan di network ini IP address dari PC ke router yang dia lewati. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memasukkan dan kawan-kawan harus memperhatikan bagaimana cara saya merouting. Saya routing menggunakan RIP. Yang pertama kita harus masukkan IP address dari PC 1. Caranya 192.168.4.0. Kenapa saya menggunakan 4.0? Karena di sini saya mengambil network address-nya. Maksudnya, jika nanti kawan-kawan akan menambahkan PC lagi di bagian switch 1 ini, kawan-kawan bisa menyesuaikan IP address dengan menggunakan 4.0, 30, 50, maka kawan-kawan tidak akan routing lagi menggunakan RIP, karena di sini sudah terdaftar bahwa IP tersebut, kelas tersebut sudah terdaftar di routing RIP tersebut. Oke, kita add. Kemudian di sini kita routing lagi di 10.10.10.0. Oke, kemudian ini jalur-jalurnya kita harus masukkan supaya dia tahu. Kemudian 151.151.151.0. Oke. Kemudian IP address yang ini, yang bagian PC 2, 192.168.7.0. Kemudian yang 20 kita masukkan lagi 20.20.20.0. Kemudian kita masukkan IP address yang 30 ini, 30.30.30.0. Kemudian yang IP address 192.168.100.0. Oke, kemudian 192.168.1.3. Di sini kawan-kawan tidak usah takut misal nanti terjadi tabrakan, karena di sini sudah disetting, maksudnya di otomatis yang dimasukkan yaitu network address dari IP address yang kita masukkan tadi. Jadi kawan-kawan tidak usah takut apabila terjadi tabrakan IP address yang dimasukkan. Oke, untuk router 0 kita sudah selesai routing menggunakan RIP. Selanjutnya kita pindah di router 0. Di sini kawan-kawan belum bisa terkoneksi dengan PC 1 ini, karena di router 2 ini, di jalur PC 1 ini belum mengenali arah dari kemana router 0 itu. Jadi caranya harus kita routing lagi. Untuk lebih jelasnya kita tes pin 192.168.4.1. Di sini masih destination host incredible, jadi belum bisa terkoneksi.
Selanjutnya kita RIP. Nanti kita tes lagi ketika di router satu ini setelah selesai kita routing. Kemudian masuk RIP, sama halnya dengan tadi, kita masukkan IP address misal dari ujung dulu, dari 151.151.151.151.0. Kemudian IP address 192.168.7.0. Kemudian 20.20.20.0. Kemudian 30.30.30.30.0. Oke. Kemudian 192.168.100.0. Oke, kemudian 192.168 1.3 1.0, sorry. Oke, kemudian 10.10.10.0. Oke, di router kedua kita sudah kita sudah ngerouting ke menggunakan RIP di masing-masing IP address yang terdapat di PC 2 dan di masing-masing PC dan router. Di sini kita akan tes koneksinya, apakah betul ketika masing-masing router antara router 0 dan router 1 ini telah ngerouting, apakah bisa langsung terkoneksi atau tidak. Kita tes, misal dari PC 0 kita ping ke PC 1. Oke, ping 192.168.4.1. Oh, masih destination uncrable. Coba kita lihat di RIP-nya. Oh, sorry. Di sini saya belum nge-RIP di IP address yang PC 1 192.168.4.0. Oke. Kita tes koneksinya lagi. Kita tekan arah atas saja. Oke, kemudian kita tunggu beberapa detik. Biasanya di awal-awal memang masih request timeout, kemudian di kedua sudah ketika muncul tulisan reply from 192.168.4.1 byte time TTL, berarti dia sudah menunjukkan bahwa PC 0 ke PC 1 sudah bisa terkoneksi. Coba kita tes ping dari PC 1 ke 0. Tulis ping 192.168.1.3. Di sini sudah menunjukkan bahwa PC 1 ke PC 0 sudah aktif dia. Berarti dengan menggunakan routing, maka antar PC bisa terkoneksi walaupun menggunakan 4 router. Selanjutnya kita menuju ke router 2 dan router 3 agar semua PC-PC dan router tersebut sudah saling terkoneksi. Kita masuk router 2, kemudian RIP. Kita routing menggunakan RIP. Kita masukkan IP address dari ujung dulu, dari sini. Ikuti alur jam 20.20.20.0. Kemudian yang 30.30.30.30.0 dan add. Kemudian 192.168.100.0 add. Oke, kemudian 192.168.1.0. Oke, kemudian yang 10.10.10.10.0 add. Oke, kemudian yang PC 2 192.168.4.0. Oke, kemudian yang 151.151.151.0. Oke.
Selanjutnya untuk PC2 192.168.7.0. Oke, di sini kita tidak usah dulu uji koneksi, kita langsung ke router 3 supaya nanti langsung kita uji satu persatu. Kemudian kita masuk ke router 3, kemudian config RIP. Di sini kita mulai dari 100 dulu ya. 192.168.100.0. Add, kemudian 192.168.1.0. Add, kemudian 10.10.10.0. Oke, kemudian 192.168.4.0. Oke, kemudian 151.151.151.0. Oke, kemudian IP address 192.168.7.0. Oke, kemudian IP address 30.30.30.0. Oke, di sini kita sudah melakukan routing RIP di router 0, router 1, 2, dan 3. Jadi ketika kita sudah lakukan routing kemudian mengisi IP address dengan benar, maka PC 0 ke PC 2 dapat terhubung, kemudian PC 2 ke PC 1 dapat terhubung. Jadi kita tes koneksinya dulu. Command prompt, kita tes ping di PC 0, ping 192.168.1.3. Oke, di sini tidak menunjukkan reply from. Berarti antara PC2 ke PC0 sudah bisa terhubung. Kita tes ke PC2 ke PC2 ke PC1. Ping 192.168.4.1. Oh, di sini juga tidak menunjukkan reply from. Jadi yang kita buat ini sudah menunjukkan bahwa PC 0, PC 1 dan PC 2 sudah bisa saling terhubung. Begitupun dengan router 0, router 1, router 2 dan router 3. Jika kawan-kawan misal ingin menambahkan PC lagi, kawan-kawan sisa arahkan ke end device, kemudian kita pilih di sini, kemudian sisa sambungkan di sini. Nah, sisa kawan-kawan memasukkan IP address dengan network yang sama. Misal di sini saya memasukkan 192.168.1.100 misalnya 110 subnet mask, kemudian default gateway-nya kita ambil IP address yang di sini. Dia menggunakan 192.168.1.10. Oke, coba kita tes koneksinya. Di sini masih warna orange, oke. Tapi misal dari ping 192.168.4.1. Di sini sudah aktif. Maka seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa pada saat di routing kita di RIP tadi kita masukkan IP address paling ujungnya itu dia 0. Karena itu tadi ketika kita menambahkan PC, sisa kita sesuaikan IP address yang dia pakai. Yang penting dia satu network atau satu jaringan. Maka PC tersebut tetap akan bisa terkoneksi walaupun kita tidak merouting lagi IP address tersebut. Nah, oke lah video dari saya penjelasan mengenai atau membuat penjelasan mengenai routing RIP tersebut. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Tuhan. Dengan ucapan wabillahi wa taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.